Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Ini ya kalau dilihat-lihat, bisa-bisa proses transfernya Bento ujung-ujungnya kayak Truby nih. Udah prosesnya lama, Internya kayaknya gigih banget berusaha mendapatkan Trubin. Di sisi lain si Trubinnya juga saat itu menunjukkan bahwa dia sangat amat ingin ya bermain untuk Inter. Tidak terjadi akhirnya ya gara-gara klubnya yang jual mahal. Dalam hal Bento juga demikian, Atletico Paranense tidak juga ingin menurunkan harga. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau cerewetin beberapa kabar menarik dari tim kesayangan kita teman-teman. Berita yang pertama, di luar dugaan untuk posisi kiper per hari ini teman-teman. Ketika konten ini dimuat, justru kita semakin dekat dengan kipernya Genoa ya, Josep Martinez. Ini salah satu jurnalis Calcio, namanya Nicola Sierra. Dia mengatakan begini, Josep Martinez semakin dekat dengan Inter. Ada pembicaraan positif dengan agen sang pemain. Dalam negosiasi disebutkan akan ada pemain muda Inter yang akan dimasukkan dalam kesepakatan tersebut. Lalu kemudian kalau dari jurnalis Sky Sport, Di Marzio, dia bilang begini, Inter telah melanjutkan pembicaraan dengan Genoa untuk Josep Martinez yang saat ini merupakan kandidat terdekat untuk dikontrak sebagai penjaga gawang kedua musim depan. Lalu kalau menurut FC Internews teman-teman, di sini dikatakan bahwa pergerakan untuk Josep Martinez tidak ada hubungannya dengan Albert Gudmundsson. Inter akan bertemu dengan Genoa untuk membicarakan sang kiper di minggu ini. Namun di pertemuan tersebut tidak akan membicarakan sang penyerang Gudmundsson. Dalam hal ini depan semuanya tergantung pada kepergian Marco Arnautovic atau tidak. Jadi teman-teman, dari pemberitaan beberapa media ya di akhir-akhir ini, justru kita semakin kuat ya mendekatnya ke arah Josep Martinez bukan Bento. Dalam hal ini menurut gua menandakan dua hal ya. Yang pertama, ini menunjukkan bahwa prioritas utama untuk transfer Inter di musim ini adalah posisi kiper untuk backupnya Sommer. Lalu kemudian berdasarkan pemberitaan media ya akhir-akhir ini, gua melihat bahwa Inter tidak lagi terlalu fokus untuk merekrut Bento. Padahal sebelumnya banyak diberitakan bahwa Inter cuma mau Bento, dari sisi skill sudah cocok. Lalu kemudian dari sisi personal, Bento juga sangat menginginkan Inter ya. Bahkan kemarin teman-teman baru saja tersebar foto Bento ya dari Facebook dia. Ada uploadan 10 Juni 2012, saat itu Bento mengenakan jersey Inter. Sepertinya ada darah biru hitam ya mengalir dalam tubuh Bento. Sebetulnya sangat enak sih kalau Inter memiliki pemain yang memang mencintai Inter ya. Jadinya proses negosiasi kontrak untuk kedepannya, untuk loyalitas dan gigihnya bermain tidak perlu disangsikan lagi. Dan itu sudah ada contoh nyatanya ya, Di Marco, Bastoni, Barella. Ini adalah pemain-pemain yang mencintai Inter. Jadi begitu dikontrak oleh Inter, bermain untuk Inter, jadinya sangat amat sepenuh hati. Dan menurut gua yang paling utama adalah menurut gua soal perpanjangan kontrak ya. Sangat amat tidak neko-neko, smooth banget, mulus banget. Yang paling nyata ya tentu saja Barella ya, baru saja perpanjang kontrak dan itu tidak ada dramanya sama sekali. Ini ya kalau dilihat-lihat, bisa-bisa proses transfernya Bento ujung-ujungnya kayak Truby nih. Udah prosesnya lama, Internya kayaknya gigih banget berusaha mendapatkan Trubin. Di sisi lain si Trubinnya juga saat itu menunjukkan bahwa dia sangat amat ingin ya bermain untuk Inter. Tidak terjadi akhirnya ya gara-gara klubnya yang jual mahal. Dalam hal Bento juga demikian, Atletico Paranense tidak juga ingin menurunkan harga. Ini ada berita dari La Gazzetta teman-teman. Mereka mengatakan bahwa terkait mercato posisi kiper, ini adalah soal kepercayaan diri manajemen Inter terhadap Josep Martinez. Kontrak sang pemain akan berakhir di tahun 2025 dan Genoa membeli sang kiper dari Leipzig dengan harga hanya 2 juta saja. Sehingga dengan kontraknya yang hanya tersisa 1 tahun lagi, Nerazzurri percaya diri dapat memboyong sang kiper ke Milano dengan harga tidak lebih dari 10 juta. Jadi teman-teman, lagi-lagi ini soal harga ya, karena untuk Bento itu harganya 15-20 juta. Atletico Paranense tidak mau turunin harga sedikit pun. Sedangkan di satu sisi untuk Josep Martinez, Inter percaya bisa memboyongnya tidak lebih dari harga 10 juta karena si Genoa sendiri belinya cuma 2 juta ya, dan sekarang kontraknya tinggal tersisa 1 tahun lagi. Nah, kalau menurut pendapat teman-teman gimana nih?
untuk posisi kiper nomor 2 ya, kiper cadangan yang diproyeksikan menjadi kiper utama kita di musim depan. Apakah lebih baik kita mengeluarkan uang maksimum 10 juta untuk Joseph Martinez atau nambah 5 juta lagi nih, 5-10 juta ya, dengan harga total 15-20 juta untuk membeli Bento. Kalau menurut teman-teman gimana? Bagi teman-teman yang selama ini ngikutin performa Joseph Martinez, boleh juga tulis ya di kolom komentar sebagus apa sih kiper Genoa ini. Lalu kemudian lanjut berita yang kedua teman-teman, terkait Valentin Carboni. Ada peminat baru dan di sini dikatakan bahwa minatnya sangat serius, yaitu dari Atlanta teman-teman. Valentin Carboni menjadi pusat perhatian di seluruh penjuru dunia, memicu lelang yang memungkinkan Inter dapat membeli Gudmundsson. Marotta dan Ausilio tahu betul bahwa bocah ini adalah permata mahal dan mereka tidak ingin kehilangan begitu saja. Namun, karena harus menyelesaikan bursa transfer ini dengan anggaran yang seimbang seperti yang diinginkan oleh pemilik Inter yang baru, sang juara Italia ini pasrah akan mengorbankan Valentin Carboni untuk menghindari keharusan menjual pemain besar di skuad Inzaghi yang sekarang. Inter menghargai bocah Argentina tersebut dengan harga 30 juta dan berharap Copa America dapat meningkatkan nilainya guna melengkapi skuad Inter di musim depan yang akan menjalani pertandingan yang sangat melelahkan. Mahal juga anjir Valentin Carboni, 30 juta. Ini persis harganya Gudmundsson teman-teman. Aduh, semoga kita bisa taruh klausul buyback ya, karena gue kayaknya melihat Valentin Carboni ini di masa depan akan jadi pemain yang bagus. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya. Seperti yang gue udah sampaikan di awal bahwa wakil kapten kita Nicolo Barella akhirnya resmi memperpanjang kontrak dan tidak ada drama sekali. Perpanjangan kontraknya sampai dengan tahun 2029 teman-teman. Akan tetapi teman-teman, kok gue melihat ini ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Tanda bahaya dari Barella, dia sedang cedera teman-teman. Sudah absen ya di 2 laga persahabatan terakhir tim nasional Italia. Awalnya dia diperkirakan bisa sembuh di laga pembukaan Euro 2024 saat tim nasional Italia akan menghadapi Albania. Akan tetapi ini malah sekarang gue baca bahwa Barella ada kemungkinan absen juga di laga perdana Euro. Dia baru bisa tampil di laga kedua atau laga ketiga. Menurut gue ini sangat mengkhawatirkan teman-teman. Kenapa? Karena Barella yang gue ikutin selama ini, dia termasuk pemain yang jarang banget cedera, relatif bugar ya sepanjang musim. Dia kuat banget fisiknya, mau di-tackle kayak gimana pun, mau ditendang jatuh jungkir balik, walaupun reaksinya berlebihan, tidak sampai 1 menit kemudian dia pasti udah berdiri bugar lagi. Tapi kok ini sekarang teman-teman, cederanya cukup panjang, sudah hampir 2 minggu. Jujur, gue khawatir ini bisa jadi cedera kambuhan, berefek ketika dia bermain di Inter ya. Karena backupnya Barella di Inter, termasuk backupnya Barella di tim nasional Italia juga sih, yaitu Davide Fratesi. Menurut gua dia adalah termasuk pemain muda yang gampang banget cedera. Di musim perdananya bersama Inter dia beberapa kali cedera, bahkan cederanya saat latihan. Nah, sekarang ini posisinya di persiapan Euro 2024, Fratesi juga lagi cedera teman-teman. Ya, semoga kedua pemain ini tetap bisa berlaga ya di Euro 2024, lalu kembali ke Inter dalam keadaan bugar. Nah, ini ada kabar terakhir mengenai Barella dan Fratesi dari media Corriere della Sera. Mereka ngomong begini, Fratesi yang tidak ikut dalam latihan pada hari Selasa telah kembali berlatih dengan rekan satu timnya kemarin dan dia berpotensi kembali menjadi starter bersama Chiesa di belakang Scamacca untuk pertandingan lawan Albania. Akan tetapi untuk Barella, biar bagaimanapun dia masih melanjutkan dengan latihan individu walaupun sudah ada tambahan porsi beban. Hari ini dia akan berlatih bersama-sama dengan pemain yang lain dan ini akan menjadi ujian terakhir untuk menentukan apakah Barella akan bermain atau tidak di partai lawan Albania. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya teman-teman. Beberapa waktu yang lalu ada sekelompok supporter Juventus ya yang menuntut Inter karena Inter dianggapnya melakukan pemalsuan neraca keuangan. Inter menurut si supporter Juventus ini ya harusnya dinyatakan bangkrut. Mereka menuntut Inter ke pengadilan dan pengadilan telah memeriksa Inter ya, telah melakukan pemeriksaan berkas. Akan tetapi sayangnya laporan yang dibuat oleh sekelompok fans Juve ini tidak membuahkan hasil manis. Di sini dituliskan bahwa kejaksaan sudah membuka dan memeriksa berkas pencarian fakta, kemudian telah memasukkannya ke dalam formulir 45. Formulir 45 adalah semua dokumen dan informasi yang tidak perlu ditanggapi lebih lanjut
karena tidak adanya fakta yang kuat dan bukti atas pelanggaran suatu kejahatan. Aduh, malu-maluin banget teman-teman. Di sini lalu dituliskan juga, oleh karena itu dalam kasus ini dapat dikatakan bahwa setelah memeriksa berkas pengaduan, jaksa penuntut umum tidak menemukan adanya tindak pidana apapun yang dilakukan oleh Inter seperti yang dilaporkan oleh penggemar Juventus. Kejaksaan juga telah membantah tuduhan dari komunitas supporter Juventus ini yang melapor atas klaim bahwa Inter telah bangkrut secara keuangan, karena hal ini pada dasarnya dapat dibuktikan secara langsung oleh laporan UEFA dan Lega Serie A sendiri yang telah menyetujui bahwa laporan keuangan klub terus membaik. Anjir teman-teman, geblek banget. Supporter belagak menuntut klub ya, dianggapnya bangkrut. Ini laporan mereka malah di counter ya oleh kejaksaan. Di sini dituliskan bahwa keuangan Inter tidak bangkrut, justru membaik. Anjir, bisa gitu. Ini nih ya, gue bacain sekali lagi kalimat terakhirnya. Hal ini pada dasarnya dapat dibuktikan langsung oleh laporan UEFA dan Lega Serie A sendiri yang menyetujui bahwa laporan keuangan klub terus membaik. Lalu kemudian lanjut untuk berita yang berikutnya teman-teman. Beberapa hari yang lalu sempat beredar ya rumor yang sangat menghebohkan, yaitu Dybala ke Inter. Tuttosport bilang begini, Paulo Dybala adalah ide hadiah Marotta untuk Inzaghi. Penyerang asal Argentina ini ingin bermain di Liga Champions dan harganya lebih murah dibandingkan Gudmundsson. Dan Dybala juga memiliki gaji yang relatif besar untuk Roma yang tidak bermain di Liga Champions, yaitu 4 juta per tahun. Jika Arnautovic pergi, maka Dybala dapat berlabuh ke Inter. Tapi teman-teman, setelah rumor itu sangat meledak, gonjang-ganjing di sosial media ya, rumornya langsung dipatahin seketika oleh media FC Internews. Mereka bilang begini, meski ada rumor Dybala ke Inter, tetapi Inter sama sekali tidak tertarik pada Paulo Dybala. Pergerakan apapun di lini depan sangat bergantung pada kepergian Marco Arnautovic, tetapi Dybala tidak pernah masuk dalam list Inter lagi. Inter hanya tertarik pada Gudmundsson. Gimana nih teman-teman? Kalau teman-teman milih siapa? Gudmundsson atau Dybala? Untuk perbandingannya sudah jelas ya. Dybala usianya lebih tua ya, walaupun untuk ukuran Serie A harusnya masih bisa 3 atau 4 musim lagi. Dan dari sisi stamina, kebugaran, dia sangat amat ringkih cedera, sangat amat riskan cedera. Akan tetapi di satu sisi Dybala adalah pemain yang sudah sangat amat terbukti di Serie A. Bahkan ketika membela Roma, walaupun dia sering banget cedera, torehan gol dan asisnya tetap banyak ya teman-teman. Lalu untuk Gudmundsson, usianya lebih muda ya, seusia Thuram dan Lautaro. Dia masih punya kesempatan untuk berkembang, masa edarnya juga jauh lebih lama, jauh lebih bugar. Akan tetapi menurut gue dia belum terlalu teruji ya. Baru moncer, baru sangat amat melejit di 1-2 tahun terakhir. Itu pun bersama Genoa. Beda banget dengan pengalamannya Dybala yang pernah bermain untuk Juventus dan bermain juga di Liga Champions. Dan dari sisi harga pun Gudmundsson ternyata lebih mahal dibandingkan Dybala. Kalau teman-teman pilih mana nih? Kalau gue ya teman-teman, entah kenapa kok gue percaya Dybala ini bukan sekedar rumor. Menurut gue cepat atau lambat Dybala akan bergabung ke Inter ya. Dan jangan-jangan ini ternyata berita tentang Gudmundsson ini cuman gocekan dari Marotta agar semua media, semua pemberitaan mengarah ke Gudmundsson. Ujung-ujungnya yang bergabung adalah Dybala. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Cerewetan